Nama saya Rizal. Saya nggak punya banyak hal untuk diceritakan soal masa kecil, karena sebagian besar isinya cuma satu, bertahan hidup. Sejak usia 6 tahun, saya sudah hidup di jalanan. Bukan karena pilihan, tapi karena memang tidak ada tempat lain. Ibu saya meninggal saat saya berumur 4 tahun. Kata orang-orang pasar, beliau jatuh sakit dan tidak bisa berobat. Bapak, saya bahkan tidak tahu wajahnya seperti apa. Yang saya tahu, setelah ibu meninggal, saya cuma punya satu teman, jalanan. Saya biasa tidur di emperan toko di daerah Tanah Abang. Kalau lagi beruntung, ada kardus bekas yang bisa dijadikan alas tidur. Kalau tidak, ya cukup tikar plastik atau koran. Malam hari adalah saat paling sepi sekaligus paling rawan. Suara kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti, ditambah suara teriakan sesama penghuni jalanan, sudah seperti musik latar hidup saya. Pagi-pagi saya sudah mulai bekerja. Pekerjaan saya? Mengamen. Saya punya gitar kecil hasil warisan dari seorang teman jalanan yang meninggal karena kecelakaan. Gitar itu sudah reot, senarnya tinggal 5, tapi suara yang keluar masih bisa menghibur. Saya hafal beberapa lagu pop yang sedang hits, cukup untuk menarik perhatian orang-orang di lampu merah atau trotoar depan pertokoan. Pak, Bu, numpang ngamen ya, semoga hari Bapak Ibu menyenangkan, begitu kata pembuka yang selalu saya ucapkan. Lalu saya mulai bernyanyi. Tidak jarang saya hanya mendapat tatapan kosong atau anggukan kecil tanpa uang sepeser pun. Tapi ada juga yang memberi 2.000, 5.000, bahkan kadang 10.000 kalau sedang mujur. Saya belajar membaca dan menulis dari sisa-sisa buku bekas yang saya temukan di tempat sampah. Ada satu buku pelajaran SD kelas 2 yang saya simpan baik-baik. Saya baca berkali-kali di bawah cahaya lampu jalan. Dengan cara itu saya bisa mengeja kata-kata, meski lambat. Buku itu adalah guru pertama saya. Teman saya sesama pengamen banyak. Ada Johnny, anak jalanan yang jago main suling bambu. Ada Tika, anak perempuan paling tangguh yang pernah saya kenal. Usianya sama dengan saya, tapi keberaniannya melebihi anak seusia kami. Kami saling menjaga, saling berbagi kalau ada makanan lebih. Tapi di jalanan, kepercayaan itu barang langka. Banyak juga yang tega menipu, mencuri, bahkan menusuk dari belakang hanya demi receh yang sama. Hidup di jalanan mengajarkan banyak hal. Bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal bagaimana mempercayai orang dan menjaga diri. Saya pernah ditangkap petugas Satpol PP. Waktu itu saya sedang tidur di emperan toko. Mereka menggiring saya ke mobil, lalu dibawa ke panti sosial. Di sana saya cuma tahan 2 hari. Aturannya ketat, makanannya minim, dan yang paling buruk, saya merasa terkekang. Akhirnya saya kabur. Makanan sehari-hari saya bervariasi tergantung pendapatan. Kadang saya beli nasi uduk bungkus 5 ribuan, kadang hanya roti sobek dan air mineral. Pernah juga saya puasa sehari penuh karena tidak dapat uang sepeser pun. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Mengeluh itu cuma bikin tambah lapar. Suatu hari saya melihat seorang anak kecil yang menangis di pinggir jalan. Bajunya lusuh, mukanya penuh debu. Saya mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa?" Anak itu bilang dia tersesat. Saya ajak dia duduk. Saya kasih roti sobek yang saya punya. Kami duduk berdua sambil menunggu petugas yang lewat. Akhirnya anak itu dijemput ibunya. Sebelum pergi, ibunya memberikan saya uang 20.000. Saya tidak tahu harus berkata apa. Hari itu saya makan enak. Tapi lebih dari itu, saya merasa seperti manusia. Bukan sekadar pengamen jalanan. Malam-malam panjang saya isi dengan berpikir, apa saya akan hidup seperti ini terus? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu satu hal, saya ingin hidup lebih baik. Entah bagaimana caranya. Saya pernah ditawari ikut kelompok anak jalanan yang katanya bisa menghasilkan banyak uang. Tapi saya menolak. Mereka pakai cara yang tidak benar. Menipu, mencopet, bahkan merampok. Saya lebih baik lapar daripada jadi penjahat. Lambat laun, saya mulai dikenal di kawasan tempat saya biasa mengamen. Ada beberapa langganan yang selalu memberi uang setiap kali saya bernyanyi. Mereka bilang suara saya enak didengar, ada semangatnya. Saya senang mendengar itu. Rasanya seperti mendapat nilai 100 dari guru. Setiap malam saya bermimpi punya rumah sendiri, sekecil apapun. Saya ingin punya tempat tidur, punya meja belajar, punya buku-buku banyak. Tapi itu semua masih mimpi. Saya tahu, jalan saya masih jauh.
Tapi saya tidak pernah berhenti berharap. Suatu sore, saat saya sedang mengamen di lampu merah dekat halte besar, seorang pria menghampiri saya. Dia berdiri cukup lama memperhatikan saya menyanyi. Setelah saya selesai, dia memberikan uang 10.000, lalu bertanya, "Namamu siapa?" "Rizal, Pak," jawab saya. "Kamu sekolah?" Saya menggeleng. Pria itu tersenyum kecil. "Suaramu bagus. Kamu kelihatan pintar. Mau kalau saya bantu kamu sekolah?" Saya menatapnya bingung. Saya tidak tahu harus menjawab apa. "Nama saya Pak Arif. Kalau kamu mau, kita ngobrol lagi besok di tempat ini, jam yang sama." Saya tidak tahu apakah itu serius atau cuma basa-basi. Tapi kata-katanya menancap dalam di kepala saya. Hari itu, untuk pertama kalinya saya merasa hidup saya bisa berubah. Saya pulang ke tempat biasa saya tidur sambil membawa harapan kecil. Mungkin hidup saya nggak akan begini terus. Mungkin, ini awal dari sesuatu yang lebih baik. Dan saya tahu satu hal, saya harus datang besok. Apapun yang terjadi. Besoknya, saya datang lebih awal ke tempat biasanya saya ngamen. Hati saya deg-degan sejak pagi. Saya bahkan tidak sempat makan. Bukan karena tidak ada uang, tapi karena perut saya terlalu sibuk dengan rasa gugup. Kata-kata pria bernama Pak Arif itu masih terus terngiang di kepala saya semalaman. Saya berdiri di pinggir trotoar dekat halte, gitar kecil saya tergantung di pundak. Setiap orang yang lewat saya perhatikan baik-baik, siapa tahu itu dia. Tapi wajah Pak Arif agak samar-samar dalam ingatan saya. Saya hanya ingat dia berkacamata, pakai kemeja putih, dan punya senyum yang ramah. Di tengah keramaian kota, mencari orang seperti itu seperti mencari koin 100 di tumpukan pasir. Saya mulai berpikir, mungkin dia tidak serius. Mungkin dia cuma iseng bertanya. Atau mungkin dia hanya kasihan sesaat, lalu lupa begitu saja. Tapi 1 jam kemudian, saya melihat sosok yang sama berdiri tidak jauh dari halte. Dia membawa 2 bungkus makanan di tangan. Ketika mata kami bertemu, dia tersenyum. "Rizal, ya? Kamu datang juga." Saya mengangguk pelan. "Saya bawakan kamu makan siang. Ayo kita duduk sebentar," katanya sambil menunjuk ke bangku taman kecil di dekat situ. Kami duduk berdua. Saya menerima nasi kotak itu dengan ragu, tapi langsung habis dalam hitungan menit. Pak Arif melihat saya makan sambil tersenyum. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya. "Di emperan toko, Pak. Kadang pindah-pindah kalau diusir." Pak Arif mengangguk pelan. Lalu dia mulai bercerita. Katanya dia bekerja di sebuah perusahaan konsultan. Sudah lama dia memperhatikan anak-anak jalanan, tapi belum pernah benar-benar terlibat. Sampai kemarin, dia mendengar saya menyanyi dan merasa ada yang berbeda. "Kamu punya semangat. Itu yang paling penting," katanya. Saya tidak banyak bicara. Saya lebih memilih mendengarkan. Waktu itu saya belum sepenuhnya percaya. Dunia saya terlalu keras untuk mudah percaya pada orang asing. "Saya ingin bantu kamu, Rizal. Tapi kamu juga harus bantu diri kamu sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh mau sekolah, saya akan carikan tempat. Kamu bisa tinggal di rumah singgah dulu, nanti saya bantu urus administrasinya." Saya menatapnya. Serius. Mata Pak Arif tidak berkedip. Nada bicaranya tenang, tapi tegas. Bukan seperti orang yang sedang pura-pura. "Kenapa Bapak mau bantu saya?" Dia tersenyum kecil. "Karena dulu saya juga pernah dibantu orang. Kalau bukan karena itu, saya nggak akan jadi seperti sekarang. Saya cuma meneruskan apa yang dulu orang lain lakukan buat saya." Kalimat itu melekat di kepala saya. Meneruskan kebaikan. Seperti rantai. Seperti estafet. "Saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya juga nggak pintar. Yang penting kamu mau belajar. Itu cukup." Hari itu, saya dibawa ke sebuah rumah singgah di daerah Tebet. Tempatnya tidak besar, tapi bersih dan nyaman. Ada belasan anak-anak lain yang tinggal di sana, semuanya juga berasal dari jalanan seperti saya. Mereka menyambut saya seperti teman lama. Malam itu saya tidur di tempat tidur sungguhan. Ada bantal. Ada selimut. Tidak ada suara kendaraan atau teriakan. Saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Keesokan harinya, Pak Arif datang lagi. Kali ini dia membawa beberapa buku tulis, alat tulis, dan 1 tas ransel kecil. "Semuanya baru. Mulai besok kamu ikut bimbingan belajar di sini dulu. Nanti kalau kamu sudah siap, kita urus sekolah formalnya." "Oke." Saya mengangguk.
Di dalam hati saya masih bingung, ini mimpi atau kenyataan. Tapi saya tahu satu hal, ini kesempatan yang tidak boleh saya sia-siakan. Beberapa minggu berlalu, saya mulai belajar membaca lebih lancar, menulis lebih cepat, dan berhitung tanpa harus pakai jari. Saya belajar dari nol. Tapi saya tidak malu. Semua orang di rumah singgah itu memulai dari tempat yang sama. Pak Arif datang seminggu sekali. Kadang hanya untuk ngobrol. Kadang membawakan buku. Kadang hanya duduk mendengarkan saya bercerita tentang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa nyaman berbicara dengannya. "Kamu suka musik ya?" tanyanya suatu sore. "Suka, Pak. Tapi nggak bisa main alat musik lain selain gitar ini. Kamu mau belajar? Saya kenal satu tempat kursus musik. Nanti saya daftarkan kamu." Dan begitu saja, saya masuk ke dunia yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya belajar main keyboard, belajar notasi dasar. Guru musiknya sabar dan telaten. Saya mulai bisa main lagu sederhana, dan dari situ saya belajar menciptakan lagu sendiri. Lagu tentang hidup saya, tentang jalanan, tentang harapan. Pak Arif bilang, dunia tidak akan berubah hanya karena satu orang. Tapi satu orang bisa mengubah hidup orang lain. Dan kadang, itu cukup untuk mengubah dunia kecil seseorang. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa seberuntung ini. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Pak Arif. Dalam hati saya berjanji, suatu hari saya akan membalas kebaikan ini. Bukan dengan uang, tapi dengan melakukan hal yang sama ke orang lain. Seperti rantai yang tidak putus. Hari-hari saya mulai berubah. Bukan lagi bangun di pinggir jalan, bukan lagi berburu recehan di lampu merah. Sekarang saya bangun dengan tujuan. Saya punya rutinitas. Saya punya masa depan yang mulai terlihat bentuknya. Dan semua itu dimulai dari satu pertemuan yang tak terduga. Pagi itu saya duduk di teras rumah singgah, memegang buku tulis dan pensil. Saya sedang mengerjakan soal perkalian. Di jalanan, saya bisa menghitung receh dengan cepat, tapi menghitung angka di atas 2 digit masih bikin kepala pusing. Tapi saya tidak menyerah. Saya ingin bisa. Tiba-tiba, Buati, pengelola rumah singgah, datang menghampiri saya. "Rizal, nanti sore Pak Arif mau ajak kamu ke kantornya. Katanya ada hal penting." Saya menatapnya, antara gugup dan bingung. "Ke kantor? Untuk apa? Apa saya salah? Apa saya akan dikembalikan ke jalanan?" Tapi Buati tersenyum menenangkan. "Tenang saja, bukan hal buruk. Justru ini bisa jadi awal yang baik." Sore harinya, saya naik mobil bersama Pak Arif menuju kantornya. Ini pertama kalinya saya masuk gedung bertingkat. Di lobi, semua orang berpakaian rapi. Saya merasa seperti kotoran di lantai marmer. Tapi Pak Arif menepuk bahu saya, memberi semangat. Kami naik lift. Saya menatap angka-angka yang bergerak. Jantung saya berdetak makin cepat. Di lantai 8, pintu terbuka. Di sana tertulis, Arif Consulting Group. "Selamat datang di tempat saya bekerja," kata Pak Arif sambil tersenyum. Kami masuk ke ruang rapat kecil. Di sana sudah ada beberapa orang. Pak Arif memperkenalkan saya. "Ini Rizal, anak yang saya ceritakan." Saya membungkuk kaku. Saya belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Setelah perkenalan, Pak Arif mulai bicara, "Saya ingin Rizal mulai mengenal dunia kerja. Kita beri dia pelatihan dasar. Mungkin magang ringan dulu, sambil terus belajar." Saya menatap Pak Arif. "Magang? Saya tidak tahu apa itu. Tapi saya tahu satu hal, ini kesempatan." Hari-hari saya berubah lagi. Selain belajar di rumah singgah, 2 kali seminggu saya ikut Pak Arif ke kantor. Tugas saya sederhana, memfotokopi, menyortir dokumen, menata ruangan. Tapi dari sana saya mulai belajar banyak hal. Saya belajar bagaimana orang berdiskusi, bagaimana cara berpakaian rapi, bagaimana menjawab telepon dengan sopan. Saya mendengar istilah-istilah baru, proposal, presentasi, target, analisis. Awalnya saya bingung, tapi saya mencatat semuanya. Saya ingin mengerti. Pak Arif memperhatikan saya. Dia tahu saya haus belajar. Suatu hari, dia memberikan saya sebuah buku. Judulnya, Dasar-Dasar Kewirausahaan. "Saya tahu kamu suka musik, tapi saya juga lihat kamu punya potensi di dunia usaha. Coba baca ini, pelan-pelan saja." Saya membacanya setiap malam. Saya belum paham semuanya, tapi satu hal yang saya mengerti,
usaha bisa dimulai dari hal kecil. Dan yang paling penting, usaha butuh keberanian mengambil risiko. Beberapa bulan kemudian, Pak Arif bertanya, kalau kamu bisa buka usaha sendiri, kamu mau usaha apa? Saya berpikir sejenak. Mungkin studio musik kecil. Tempat anak jalanan bisa latihan, bisa rekaman. Supaya mereka nggak kehilangan mimpi. Pak Arif tersenyum. Itu ide yang bagus. Tapi kita mulai dari yang kecil dulu, ya. Dia lalu mengenalkan saya pada program pelatihan wirausaha muda yang dikelola salah satu mitra kantornya. Namanya Program Benih Usaha. Di sana, saya dan beberapa anak muda lain belajar cara membuat rencana bisnis, mengatur keuangan, bahkan teknik pemasaran sederhana. Saya merasa seperti masuk dunia baru. Dunia yang dulu hanya saya lihat di televisi. Tapi sekarang saya ada di dalamnya. Pak Arif tidak hanya membiayai pelatihan saya, dia juga jadi mentor. Kami sering berdiskusi. Dia tanya ide saya, lalu memberi masukan. Dia tidak pernah memaksakan pendapat. Tapi dia tahu kapan harus mendorong saya lebih jauh. Kamu harus percaya sama ide kamu sendiri. Tapi kamu juga harus mau belajar dari pengalaman orang lain. Itu kunci sukses, katanya. Saya mulai merancang usaha kecil, jualan kaos bertema musik jalanan. Kaos-kaos itu saya desain sendiri, dibantu teman-teman di rumah singgah. Kami cetak secara manual, lalu jual lewat media sosial. Modal awalnya kecil, sebagian dari tabungan saya hasil mengamen dan sebagian dibantu Pak Arif. Awalnya hanya terjual 3 kaos. Tapi saya tidak patah semangat. Saya minta masukan dari pembeli, perbaiki desain, cari bahan yang lebih nyaman. Bulan berikutnya, terjual 12 kaos. Bulan ketiga, 50 kaos. Saya terkejut sendiri. Di tengah semua itu, saya tetap belajar. Saya mendaftar ke sekolah kejar paket, mengejar ketertinggalan saya. Belajar di malam hari setelah pulang dari kantor atau pelatihan. Hidup saya padat, tapi saya bahagia. Karena semua itu punya arah. Pak Arif berkata, kamu sudah melewati jalan yang tidak mudah. Tapi kamu punya tekad. Itu modal paling kuat. Saya menyimpan semua kata-kata itu di hati saya. Karena tanpa beliau, saya mungkin masih bernyanyi di bawah lampu merah. Atau lebih buruk. Saya tahu, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Maka saya peluk erat, dan saya berjanji dalam hati, saya akan membuat semua ini berarti. Usaha kaos bertema musik jalanan yang saya rintis bersama teman-teman mulai menunjukkan hasil. Meski kecil-kecilan, setiap penjualan terasa seperti kemenangan besar. Tapi seperti kata Pak Arif, jalan menuju sukses tidak selalu mulus. Tantangan pertama datang dari luar, ketidakpercayaan orang lain. Beberapa pembeli mempertanyakan kualitas produk kami. Ada yang bilang desain kami kurang profesional. Ada juga yang meragukan keseriusan kami karena tahu kami berasal dari rumah singgah. Anak jalanan bisa apa sih? Itu kalimat yang paling sering saya dengar secara tidak langsung. Kalimat itu menusuk, tapi juga jadi bahan bakar. Saya tidak ingin usaha kami diremehkan. Maka saya dan teman-teman mulai meningkatkan kualitas. Kami belajar dari internet tentang teknik sablon, memilih bahan yang lebih baik, bahkan belajar desain grafis dasar lewat komputer bekas sumbangan. Saya juga ikut beberapa pameran UMKM lokal. Di sana saya bertemu pengusaha-pengusaha kecil lain. Mereka tidak semuanya lulusan universitas, tapi mereka tangguh. Dari mereka saya belajar bahwa ketekunan dan kredibilitas tidak datang dari asal-usul, tapi dari hasil nyata. Tapi tantangan tidak hanya datang dari luar. Di dalam tim sendiri, masalah mulai muncul. Teman saya, Dika, merasa tidak dihargai karena tugasnya hanya bagian produksi. Dia ingin ikut urus promosi dan media sosial. Saya sempat bingung menghadapinya. Saya dan Dika bertengkar. Kami saling menyalahkan. Bahkan sempat tidak bicara selama seminggu. Waktu itu, saya merasa dunia usaha ini terlalu rumit. Saya ragu apakah saya cukup mampu untuk jadi pemimpin. Saya curhat ke Pak Arif. Dia hanya tersenyum, lalu berkata, usaha itu bukan cuma tentang menjual produk, tapi juga soal membangun tim. Kamu harus belajar mendengarkan. Kadang ego kita sendiri yang bikin usaha gagal. Saya merenung. Malam itu, saya ajak Dika ngobrol. Saya minta maaf. Lalu kami membagi tugas ulang. Dika mulai belajar mengelola media sosial, dan ternyata dia berbakat. Followers kami bertambah, dan penjualan ikut meningkat. Masalah lain datang dari keuangan.
Karena kami belum punya pencatatan yang rapi, uang hasil penjualan sering campur dengan kebutuhan pribadi. Akhirnya kami kelabakan saat harus membeli bahan baru. Untungnya Pak Arif mengajak kami bertemu seorang konsultan keuangan yang bersedia mengajari kami cara mencatat kas sederhana. Kami mulai membuat pembukuan mingguan. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan detail. Saya belajar bahwa usaha kecil tetap harus dikelola secara profesional. Suatu hari, order dari luar kota datang. Seorang pelanggan dari Yogyakarta tertarik beli kaos kami dalam jumlah besar untuk acara komunitasnya. Jumlahnya 100 kaos. Kami senang, tapi juga panik. Kapasitas produksi kami belum siap. Kami kerja siang malam. Saya dan Dika bahkan sempat jatuh sakit karena kelelahan. Tapi kami tidak berhenti. Teman-teman lain ikut membantu. Dan tepat waktu, kami berhasil mengirim semua kaos. Hari itu, saya merasa seperti baru saja lulus ujian besar. Tidak hanya soal produksi, tapi soal kerjasama, tanggung jawab, dan daya tahan. Namun tidak semua cerita manis. Ada satu pesanan yang sempat gagal karena kurir salah kirim. Pelanggan marah. Saya sempat bingung harus bagaimana. Tapi saya teringat nasihat Pak Arif, jangan lari dari masalah. Hadapi. Saya hubungi pelanggan itu. Saya minta maaf, lalu tawarkan pengiriman ulang dengan biaya ditanggung kami. Awalnya dia marah, tapi akhirnya dia menghargai kejujuran kami. Bahkan dia bilang, kalau semua penjual kayak kamu, saya nggak kapok belanja online. Dari semua tantangan itu, saya belajar bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit. Waktu terus berjalan. Kami mulai bisa menggaji diri sendiri, meski kecil. Kami juga bisa menyisihkan sebagian keuntungan untuk menabung modal studio musik kecil yang dulu hanya jadi mimpi. Saya tahu, tantangan masih banyak. Tapi saya tidak takut lagi. Karena saya tidak sendiri. Saya punya tim. Saya punya mentor. Dan yang paling penting, saya punya keyakinan. Pak Arif bilang, orang yang tahan banting bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak berhenti belajar. Dan saya akan terus belajar. Karena saya tahu, jalan menuju impian tidak lurus. Tapi setiap liku-liku itu punya pelajaran. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, saya duduk di teras rumah singgah sambil menatap langit. Di tangan saya, ada sebuah buku catatan penuh dengan coretan rencana. Di halaman paling belakang, saya tulis besar-besar, Studio Musik Jalanan, 2025. Itu bukan lagi sekadar mimpi. Sekarang, itu target yang harus saya capai. Beberapa bulan setelah usaha kaos berjalan stabil, saya dan Dika sepakat untuk mulai membangun langkah pertama menuju studio impian kami. Kami tahu belum bisa langsung menyewa tempat dan beli peralatan mahal. Tapi kami bisa mulai dari ruangan kecil di rumah singgah. Kami bersihkan satu gudang kosong, mengecat ulang dindingnya, dan mengubahnya menjadi ruang latihan sederhana. Kami beli satu keyboard bekas, satu set mikrofon, dan sebuah speaker dari hasil patungan. Sederhana sekali, tapi cukup untuk mulai. Nggak perlu nunggu sempurna untuk mulai. Yang penting, mulai dulu, kata Dika sambil memasang kabel speaker. Kami mulai membuka program pelatihan musik gratis untuk anak-anak jalanan yang tinggal di sekitar. Kami mengajar dasar-dasar bermain gitar, keyboard, dan teknik vokal. Setiap sore, ruang kecil itu penuh suara. Bising, tapi menyenangkan. Saya merasa hidup saya mulai berarti bagi orang lain. Melihat antusiasme anak-anak, saya memberanikan diri membuat proposal dan mengajukannya ke komunitas-komunitas sosial serta LSM yang pernah bekerja sama dengan Pak Arif. Ternyata responnya positif. Beberapa dari mereka bersedia memberikan dukungan dalam bentuk alat musik bekas dan pelatihan tambahan. Lalu datang tawaran tak terduga. Seorang pemilik kafe yang pernah membeli kaos dari kami, tertarik dengan ide studio musik kami. Ia menawarkan ruang belakang kafenya untuk dijadikan studio kecil, dengan perjanjian kami bisa mengelolanya dan juga menyediakan hiburan live musik seminggu sekali. Kesempatan itu kami sambut dengan serius. Kami pindahkan semua peralatan ke ruang baru itu. Kami beri nama tempat itu, Nada Jalanan Studio. Dari sanalah semuanya mulai berkembang. Kami tidak hanya membuka pelatihan, tapi juga menyediakan jasa rekaman murah untuk komunitas lokal. Dari mulut ke mulut, studio kecil kami mulai dikenal. Beberapa musisi indie muda mulai datang, dan kami bantu mereka rekaman demo lagu.
Sebagian membayar, sebagian barter dengan alat atau jasa. Saya mulai membentuk tim lebih besar. Saya rekrut beberapa teman lama dari jalanan yang sudah berubah. Saya ajak mereka bergabung dan belajar. Kami mulai membagi peran. Ada yang bagian produksi, promosi, keuangan, dan teknis. Pak Arif melihat perkembangan kami dan memberikan ide besar, mengubah usaha kecil ini menjadi badan usaha resmi. Kalau kamu mau usahamu terus tumbuh, kamu harus legal. Daftarkan badan usahamu, urus NPWP, buka rekening bisnis. Awalnya saya pikir itu terlalu rumit. Tapi Pak Arif membantu kami tahap demi tahap. Kami belajar cara mendirikan CV, menyusun struktur organisasi, dan mengatur laporan keuangan bulanan. Kami bahkan ikut pelatihan manajemen dari lembaga mitra Pak Arif. Dengan bantuan banyak pihak, akhirnya kami mendirikan CV Nada Jalanan Kreatif. Nama itu kami pilih karena kami ingin menciptakan karya dari jalanan, untuk semua orang. Resmi berdiri sebagai badan usaha, kami mulai mengikuti pameran dan pitching event untuk wirausaha muda. Salah satu kompetisi yang kami ikuti adalah program pendanaan dari pemerintah kota. Kami masuk final. Presentasi kami dipuji karena nilai sosialnya. Beberapa bulan kemudian, kami menerima hibah modal pengembangan sebesar 50 juta rupiah. Itu bukan hanya uang. Itu validasi bahwa usaha kami punya masa depan. Kami gunakan dana itu untuk memperluas studio, membeli peralatan rekaman digital, dan menyewa satu ruangan kantor kecil. Di ruangan itu, untuk pertama kalinya saya duduk di meja kerja saya sendiri. Ada laptop bekas, papan tulis kecil, dan tumpukan proposal. Rasanya seperti mimpi. Tapi saya tidak lupa dari mana semua ini dimulai. Di atas meja, saya simpan gitar kecil saya yang dulu saya pakai mengamen. Gitar itu sudah tidak bisa dimainkan lagi, tapi bagi saya itu simbol perjuangan. Dari seorang pengamen jalanan, saya sekarang menjadi pemimpin dari tim kecil yang penuh semangat. Kami belum besar, tapi kami nyata. Kami berkembang. Pak Arif datang ke studio suatu sore. Ia melihat aktivitas di sana, mendengar anak-anak berlatih musik, melihat tim saya bekerja. Dia tersenyum, lalu berkata, "Kamu sudah jadi pemimpin. Tapi ingat, pemimpin yang baik bukan yang paling pintar, tapi yang paling banyak mendengar dan mau belajar." Saya mengangguk. Kata-katanya saya simpan dalam hati. Karena saya tahu, perjalanan ini belum selesai. Kami masih harus tumbuh. Tapi sekarang saya tidak takut. Karena saya sudah tahu, saya bisa. Suatu pagi, saya berdiri di depan cermin kecil di kantor kami. Di balik pantulan kaca, saya melihat sosok yang dulu tak pernah saya bayangkan, mengenakan kemeja rapi, celana kain bersih, dan sepatu hasil jerih payah sendiri. Tapi lebih dari itu, saya melihat seseorang yang tidak lagi hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Waktu itu, saya baru saja selesai memberikan pelatihan motivasi di salah satu rumah singgah baru di Jakarta Timur. Di sana, saya bertemu anak-anak yang wajahnya mengingatkan saya pada masa kecil saya sendiri. Mata mereka penuh harapan, meskipun hidup belum memberi banyak kesempatan. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir panjang. Saya sadar, saya tidak bisa hanya berhenti pada kesuksesan pribadi. Ada banyak Rizal di luar sana, yang hanya butuh satu tangan untuk diangkat. Besoknya, saya berkumpul dengan tim. Saya ajak mereka duduk melingkar di studio. Kita sudah sampai sejauh ini. Sekarang saatnya kita bantu yang lain. Kita buat program bantuan untuk anak jalanan. Kita beri pelatihan, alat, bahkan tempat tinggal sementara kalau bisa. Mereka menyambut dengan semangat. Dika mengusulkan nama, Nada Harapan. Program ini akan jadi bagian dari CSR, Corporate Social Responsibility, CV Nada Jalanan Kreatif. Kami mulai menyusun rencana, mendatangi rumah singgah, bekerja sama dengan yayasan, dan menyebarkan informasi lewat media sosial. Kami membuka pelatihan musik dasar, desain kaos, hingga keterampilan dasar digital marketing. Kami ajak anak-anak remaja yang putus sekolah dan anak jalanan yang tertarik untuk bergabung. Pak Arif mendukung penuh. Ia bahkan mempertemukan kami dengan beberapa donatur dan mitra lembaga swadaya masyarakat. Salah satu bank nasional memberikan hibah untuk membangun ruang pelatihan tambahan. Tempat itu kami bangun tepat di samping studio utama. Sederhana, tapi fungsional. Setiap minggu, ruang itu penuh anak-anak yang belajar. Ada yang baru pertama kali menyentuh gitar,
Ada yang antusias membuat desain kaos dengan laptop bekas, dan ada juga yang sekadar datang untuk mendengar cerita inspiratif dari alumni rumah singgah yang sekarang bekerja di kantor kami. Saya mulai sering diundang ke berbagai seminar. Bukan sebagai peserta, tapi sebagai pembicara. Awalnya saya gugup, tapi setiap kali saya bicara, saya hanya mengingat masa-masa saya dulu, bernyanyi di trotoar, tidur di emperan, dan menerima selembar nasi bungkus dari orang asing. Saya tidak datang dari keluarga kaya, kata saya dalam setiap kesempatan. Tapi saya datang dari jalan yang keras, dan saya tahu, yang dibutuhkan seorang anak jalanan bukan belas kasihan, tapi kesempatan. Respons dari publik sangat luar biasa. Banyak yang menawarkan kerjasama, ingin menjadi relawan, bahkan membuka cabang pelatihan di daerah lain. Kami tidak ingin terburu-buru. Kami tahu perubahan harus pelan tapi pasti. Kami ingin setiap anak yang ikut program ini benar-benar merasakan manfaat, bukan sekadar lewat sejenak. Salah satu cerita paling membekas datang dari Dini, anak perempuan usia 15 tahun yang dulu tinggal di bawah kolong jembatan. Ia bergabung di kelas desain dan menunjukkan bakat luar biasa. 2 bulan kemudian, desainnya dipilih menjadi edisi khusus kaos nada jalanan. Penjualannya tinggi, dan sebagian hasilnya kami kembalikan ke Dini sebagai bentuk penghargaan. Ketika saya serahkan amplop kecil berisi bagiannya, Dini menangis. Saya baru kali ini ngerasa dihargai, Kak. Terima kasih. Saya terdiam. Air mata saya nyaris jatuh. Karena saya tahu perasaan itu. Perasaan menjadi orang yang selama ini dianggap tak berarti, tapi akhirnya dipercaya. Di akhir tahun itu, kami mengadakan acara Nada Harapan Fest, semacam festival mini untuk anak-anak binaan kami. Ada panggung kecil, bazar karya mereka, dan pertunjukan musik. Studio kami penuh orang. Pak Arif datang, duduk di barisan depan, tersenyum melihat semua yang tumbuh dari benih kecil yang dulu ia tanam. Di atas panggung, saya bicara singkat, kalau dulu saya bisa berdiri di sini karena satu orang percaya pada saya, maka sekarang tugas saya adalah meneruskan kepercayaan itu ke 1000 orang lainnya. Saya tidak tahu akan sampai kemana perjalanan ini. Tapi saya tahu satu hal. Selama saya masih bisa berdiri, saya akan terus berjalan, dan terus mengulurkan tangan untuk anak-anak yang dulu hidup seperti saya. Karena sesungguhnya, hidup yang berarti bukan tentang berapa tinggi kita naik, tapi tentang berapa banyak yang bisa kita bawa naik bersama. 2 tahun setelah kami resmi mendirikan CV Nada Jalanan Kreatif, nama kami mulai dikenal secara luas. Media lokal dan nasional mulai menulis tentang perjalanan kami. Dari pengamen jalanan menjadi CEO muda dengan perusahaan sosial yang berkembang, cerita itu menyentuh banyak orang. Suatu pagi, saya diundang menjadi narasumber di sebuah acara talk show TV swasta. Bagi saya, ini pengalaman luar biasa. Saya duduk di ruang tunggu dengan jantung berdebar. Ketika tiba giliran saya, lampu kamera menyala dan pembawa acara bertanya, "Rizal, apa yang membuat kamu tetap rendah hati setelah semua pencapaian ini?" Saya menjawab, karena saya tahu rasanya tidak punya apa-apa. Jadi ketika saya punya sesuatu, saya ingin itu juga berguna buat orang lain. Kalimat itu kemudian dikutip banyak orang. Bukan karena saya pandai merangkai kata, tapi karena itu datang dari tempat yang jujur dalam diri saya. Program Nada Harapan terus berkembang. Kini kami sudah melatih lebih dari 100 anak jalanan dan remaja putus sekolah. Beberapa dari mereka kini bekerja di industri kreatif, ada yang jadi sound engineer, desainer grafis, bahkan membuka usaha sendiri. Di kantor kami, dinding ruang rapat dipenuhi foto-foto mereka. Setiap kali saya melihat wajah-wajah itu, saya tahu semua perjuangan kami tidak sia-sia. Pak Arif juga tetap hadir dalam hidup saya. Meski kesibukannya makin padat, dia selalu menyempatkan datang ke setiap perayaan kecil kami. Ulang tahun perusahaan, peluncuran edisi baru kaos, atau kelulusan peserta program. "Kamu bukan hanya berhasil, Rizal," katanya suatu hari sambil menepuk bahu saya. "Kamu menginspirasi." Saya hanya tersenyum. Saya tidak pernah mengejar gelar itu. Saya hanya ingin hidup saya punya arti. Beberapa perusahaan mulai menawarkan kerjasama. Ada yang ingin membeli sebagian saham, ada juga yang mengundang kami masuk ke ekosistem startup sosial. Tapi saya hati-hati. Saya tidak ingin idealisme kami hilang hanya demi keuntungan. Kami memilih tumbuh perlahan tapi pasti. Kami menolak banyak tawaran yang menjanjikan uang besar,
karena kami ingin tetap fokus pada misi sosial. Kami percaya, keuntungan yang paling besar adalah perubahan nyata dalam hidup orang lain. Tahun itu, saya mendapat penghargaan sebagai pemuda inspiratif nasional. Saya naik panggung di depan ratusan orang. Ada pejabat, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan wirausaha lain. Saat pidato, saya berkata, dulu saya hanya punya gitar kecil dan suara seadanya. Tapi seseorang memberi saya kesempatan, dan kesempatan itu mengubah segalanya. Hari ini, saya hanya ingin jadi orang yang bisa memberi kesempatan itu pada orang lain. Tepuk tangan mengalir. Tapi dalam hati, saya hanya memikirkan satu hal, bagaimana membuat program kami menjangkau lebih banyak orang. Saya mulai berbicara di kampus-kampus. Bukan untuk mengajar, tapi untuk menyemangati mahasiswa agar melihat potensi perubahan lewat usaha sosial. Saya bercerita bukan sebagai orang hebat, tapi sebagai orang yang pernah berada di titik paling bawah. Kami mulai mengembangkan modul pelatihan dan sistem pendampingan yang bisa direplikasi. Beberapa kota mulai membuka program Nada Harapan lokal dengan bimbingan dari tim kami. Mimpi kami tumbuh menjadi gerakan. Tapi meskipun banyak pencapaian, saya tetap datang ke rumah singgah lama setiap beberapa minggu. Di sana, saya membersihkan ruang lama kami, duduk sebentar di kamar kecil yang dulu saya tempati, dan memandangi gitar tua saya yang digantung di dinding. Itu cara saya mengingat dari mana saya berasal. Pak Arif suatu kali berkata, hidup bukan hanya tentang kemana kamu pergi, tapi tentang siapa yang kamu ajak bersama. Saya bersyukur bisa mengajak banyak orang baik dalam perjalanan ini. Dari Dika, teman masa jalanan yang kini jadi partner bisnis, hingga anak-anak baru yang terus datang dengan mata penuh harapan. Saya tidak tahu apakah ini sudah puncak kesuksesan. Tapi saya tahu satu hal, saya bahagia. Dan saya ingin terus memberi makna lewat apa yang saya lakukan. Karena bagi saya, sukses bukan soal seberapa banyak uang di rekening, tapi tentang berapa banyak hati yang bisa kita sentuh dan ubah. Suatu sore, saya duduk bersama Pak Arif di ruang kecil studio kami. Hari itu tidak ada acara khusus, hanya obrolan biasa sambil menyeruput kopi. Udara kota sedikit gerah, tapi suasananya tenang. Saya sudah terbiasa melihat Pak Arif sebagai sosok yang tak tergantikan dalam hidup saya. Seorang mentor, pembimbing, dan figur ayah, meski kami tak punya hubungan darah. Namun hari itu, ia tampak berbeda. Matanya lebih dalam, dan kalimat-kalimatnya terasa ragu. Lalu, setelah diam beberapa saat, ia berkata pelan, "Rizal, aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah kupendam lama." Saya menatapnya, menunggu. Ia menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku adalah ayah kandungmu." Dunia saya seakan berhenti sejenak. Saya sempat mengira saya salah dengar. Tapi ekspresi wajahnya terlalu serius untuk dianggap candaan. Saya diam. Kepala saya penuh tanya, hati saya kacau. Kenapa baru sekarang? Itu satu-satunya kalimat yang bisa keluar dari mulut saya. Pak Arif menunduk. Ia mulai bercerita tentang masa mudanya, kesalahan yang membuatnya harus berpisah dari ibu saya, dan keputusan berat untuk menyerahkan saya ke panti asuhan demi keselamatan. Ia mengaku selama ini selalu mengawasi saya dari jauh. Saat menemukan saya mengamen di jalan, hatinya hancur. Maka ia mendekat, bukan hanya karena empati, tapi karena darahnya sendiri memanggil. Saya tidak tahu harus merasa apa. Marah? Bahagia? Bingung? Semuanya bercampur. Saya butuh waktu. Beberapa hari saya menjauh. Saya kembali ke rumah singgah, menghabiskan waktu dengan anak-anak, mencoba memahami perasaan saya sendiri. Saya menatap gitar tua saya, mengenang semua perjuangan. Semua yang saya capai, saya pikir karena usaha dan bimbingan seorang dermawan. Ternyata, darah saya sendiri yang diam-diam menuntun jalan. Seminggu kemudian, saya menemuinya kembali. Saya belum tahu bagaimana memanggil Bapak. Tapi saya tahu, saya tidak akan bisa jadi seperti sekarang kalau bukan karena Bapak. Jadi terima kasih. Ia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kami tidak berpelukan. Tidak ada drama berlebihan. Hanya keheningan yang penuh makna. Saya memilih memaafkan. Bukan karena kisah ini berakhir bahagia seperti film. Tapi karena saya percaya, setiap orang bisa berubah. Sama seperti hidup saya yang dulu kelam, lalu berubah karena satu kesempatan. Dan mungkin, ini juga kesempatan baru bagi saya, bukan hanya sebagai CEO,
bukan hanya sebagai anak jalanan yang berhasil, tapi sebagai seorang anak yang akhirnya pulang.